Kita Apa mulai nih kabar? Bapak. Oh, siap. Siap. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Bapak Yai Nawawi. Terima kasih kesediaannya untuk bergabung bersama Suluh Agama mengisi Suluh Santri. Kita sapa dulu pemirsa online pada hari ini, pemirsa live, ada Mbak Fitri dan juga teman-teman yang lain. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Marilah kita buka acara Suluh Santri pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara Suluh Santri pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema tentang kesuksesan penyuluh agama membawa pesantren di lapas. Sebelumnya mungkin dari Pak Nawawi ya, kenapa kita mengangkat tema ini terkait dengan kita menyongsong Hari Santri besok tanggal 22 Oktober. Maka dari itu Suluh Agama ingin mengupas sesuatu tentang santri, dan kali ini pagi ini kita membahas santri yang berbeda daripada santri pada umumnya yang mungkin kita pahami. Mindset kita santri adalah orang yang masih dibiayai oleh keluarganya untuk nyantri di pondok pesantren seperti itu ya Pak ya. Nah ini tema kita menarik sekali karena pesantrennya ini di lapas. Tapi sebelum kita masuk, marilah kita simak dulu biodata dari narasumber kita pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Haji Ahmad Nawawi Abdul Rauf SAG MM MMPD CMED. Wah, panjang sekali ya Pak ya. sampai bacanya itu bingung ini, saking panjangnya gelar. Ini baru gelar di dunia Pak. Nanti mungkin sudah tambah lagi. Beliau adalah pendiri atau pengasuh Lembaga Pembinaan Keagamaan Pondok Pesantren Terpadu At-Taubah atau disingkat LPK PPTA, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Amuntai, Kabupaten Hulu, Sungai Utara, Provinsi Kalsel. Wah, jauh ini ya pemirsa ya. Kalsel itu memang asli Kalsel ya Bapak ya? Asli. Suku Banjar. Asli, jadi memang suku Banjar. pribumi nggih. Nama panggilan beliau adalah Ustadz Nawawi, Kiai Nawawi. Kalau saya panggilnya biasanya saya panggil Kiai Kiai Nawawi karena usianya jauh lebih senior daripada saya ya. Lahir di Hulu Sungai Utara 12 Oktober 1971. Kemudian beliau adalah ASN Paif Kemenak. HS itu Hulu Sungai Utara. Saya itu tadi malam menghafal itu. HS itu apa? Hulu Sungai Utara. Keluarga dengan 4, bukan istrinya ya Pak, 4 itu. 4 adalah putranya. Yang pertama Sifarina, Farah Nabila, dan Muhammad Agil, dan yang terakhir adalah, ini terakhir atau masih mau tambah lagi Pak? Muhammad Arsyad. Beliau berkantor di Jalan Husni Kurdi, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai, Hulu Sungai Utara. Kalau hulu sungai berarti ada hilir sungai Pak? Iya. Adakah di sana? Oh gitu ya. Saya sampai ke Kalimantan ini. Alamatnya berarti tidak jauh dari kantor ya, Bapak ya? Di Amuntai juga ya. Pendidikan formal beliau di MI Darussalam Pelaihari, MTSN Pelaihari, dan PGAN. PGAN itu apa? Pendidikan Guru Agama. Pendidikan Guru Agama. Ini masih ada ya, sekarang sudah tidak ada ya. Diganti dengan Madrasah Aliyah. Diganti dengan Aliyah dan dilanjutkan dengan
IAIN Antasari Banjarmasin, sekarang yang sudah jadi UIN nggih Pak nggih. Betul, betul. Manajemen Pendidikan Uninus Bandung. Oh, sempat ke Bandung, ke Jawa juga Pak. S3-nya mengambil doktoral di Ilmu Pendidikan Uninus Bandung. Wah, ini penyuluh istimewa sekali nih ya. Perlu kita tiru ini. Saya masih jauh Pak di bawahnya Pak. Nanti nyusul. Ya, insya Allah. Adapun pendidikan non formalnya, beliau mengikuti lembaga pendidikan kader dakwah atau LPKD Banjarmasin. Kalau boleh tahu tahun berapa Bapak? 91. Wah, 91. Saya masih kelas 1 SD nih. Pendidikan khusus profesi mediator UIN Wali Songo Semarang. Wah, sudah sebagai mediator juga. Berarti mediator bersertifikat ini ya Pak, atau sudah malah sudah bisa beracara di pengadilan agama? Ya. Facebook beliau Ahmad Nawawi, Instagram Nawawi19, TikTok Ustadz Nawawi.ar ya, ust.nawawi.ar, dan YouTube-nya di Haji Ahmad Nawawi Abdul Rauf. Ini komplit sekali nih ya. Penyuluh zaman sekarang tidak hanya menyuluh di majelis taklim saja, tapi juga di media sosial kita lengkapi. Pengalaman beliau ini sangat banyak ya, panjang ini Pak. Beliau di MUI, di DMI, di ini namanya IPKIAH, Ikatan Persaudaraan Qori Hafidh Hafizah. Kemudian di FKUB juga beliau aktif, di Pokjaluh juga, kemudian di FKPAI, IPARI, dan ini Ikatan Dai Indonesia juga ya, dan masih banyak lagi. Alhamdulillah Bapak, kita mulai saja ya. Dan beliau, oh ya, ini yang penting ya, beliau juga adalah, prestasi beliau yang cukup gemilang adalah sebagai pemenang PAI Award ya, nominator pada tahun 2023 dari apa namanya, tentang ini ya Pak ya, hukum ya Pak ya, penegakan hukum. Penegakan hukum ya. Beliau mengangkat tema tentang pesantren ya, pesantren yang ada di Lapas Amuntai. Oke, kita tidak berpanjang lebar ya Bapak, kita langsung masuk saja tema santri pada hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur sekali ya Bapak, alhamdulillah kita ada hari khusus untuk merayakan Hari Santri, di mana ini baru muncul beberapa tahun ini saja, tapi ini bisa menjadi motivasi untuk kita para santri ya, dan penyuluh itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya dunia santri. Mungkin sebelumnya boleh Bapak kita urai dulu pesantren yang akan diangkat, yaitu pesantren At-Taubah ya Bapak ya. Bagaimana profil dari pesantren At-Taubah dan juga apa saja kegiatan yang ada di sana. Monggo Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya banggakan Ustazah Aini yang hari ini bersama-sama kita mendampingi, mengawal dari awal sampai akhir kegiatan seluruh santri pada hari ini. Terima kasih Ustazah Aini. Semoga kegiatan kita hari ini sama-sama mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya banggakan kawan-kawan penyuluh agama se-Nusantara yang mungkin hari ini ikut menyaksikan tayangan ini, dan juga para pegiat dakwah ya dari seluruh Nusantara. Nah, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini menambah rasa cinta kita kepada dunia dakwah, dunia kepenyuluhan, dan yang terpenting kita jaga Indonesia ini
dengan harga mati. Kita lindungi bangsa kita ini dengan prestasi, dengan karya yang baik untuk zaman sekarang dan untuk anak cucu kita ke depan. Salah satunya yang penting adalah kita pembinaan keagamaan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Terima kasih kawan-kawan, wabil khusus kepada host kita yang cantik, Ibu Ustazah ini. Baik, tadi kita diminta untuk menjelaskan sedikit tentang profil Lembaga Pembinaan Keagamaan Pondok Pesantren Terpadu atau Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Amuntai, Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah profil secara singkat, ya, karena ini kalau kita cerita keseluruhan, nah itu mungkin waktu tidak cukup. Tapi paling tidak kita akan mendapatkan gambaran prestasi kegiatan-kegiatan profil yang sekarang pesantren sedang berjalan. Nah, pada saat ini kawan-kawan dan Ustazah ini, saat sekarang ini kita sedang menerima mahasiswa KKN tematik dari UIN. Nah, ini juga bagian dari pengembangan pesantren atau lapas kelas 2 Muntai ini dengan membangun kemitraan dengan universitas atau UIN Banjarmasin. Nah, ini salah satu mungkin kita awali tentang kegiatan kita yang sekarang berlangsung 7 Oktober sampai 7 November. Dan saat ini tadi kawan-kawan sedang merancang kegiatan lomba keagamaan virtual. Jadi sebenua 6. Jadi ada 6 kabupaten yang gabung kegiatan ini. Nah, ini juga bagian dari MUU. Baik. Adapun profil yang ingin sampaikan yang pertama adalah bahwa Oktober 2016 itu pada saat itu saya mendapatkan tugas sebagai khatib di masjid atau yang sekarang nih. Jadi ketika itu Kalapas itu namanya Ayahanda Haji Muhammad Arsad. Nah, beliau habis selesai Jumatan, beliau bincang-bincang sama kita. Ustaz ada waktu enggak? Kita mau bikin kegiatan yang permanen, yang terprogram. Saya bilang kalau terprogram permanen ya harus berbasis pesantren. Nah, kata beliau, coba Panawi rancang bagaimana supaya lapas kita ini ada kegiatan keagamaan berbasis pesantren. Maka kawan-kawan dan Ustazah ini, waktu itu kita membagi 2 tim, ya. Tim pertama adalah tentang struktur dan program lapas. Kan program lapas itu tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Nah, ini adalah fondasi awal dasar kegiatan di lapas. Nah, saya mendapatkan tugas untuk menyusun pengelola, rekrutmen ustazahnya, kemudian membuat kurikulumnya, pembelajarannya, tata tertibnya, termasuk penggajian. Itu yang yang harus kita lakukan waktu itu. Nah, karena kita tidak memiliki gambaran yang utuh, ya, dan belum punya pengalaman bagaimana kita mengolah pesantren di lapas, maka waktu itu kita mengusulkan bagaimana kita studi banding, yang sekarang disebut dengan studi tiru. Jadi kawan-kawan dan Ustazah ini, kami studi bandingnya ke lapas Cianjur. Nah, Cianjur, Jawa Barat. Kebetulan juga namanya pesantren atau kelas 2B Cianjur. Yeah. Nah, sana sekitar 3 hari kita belajar administrasi, sistem pengelolaan, pendanaan, dan sebagainya. Nah, kita mencoba membawa pengalaman itu ke lapas kita. Tetapi memang tidak semua bisa kita terapkan. Karena beberapa hal yang harus kita perhatikan sesuai kondisi waktu itu kita lakukan. Nah, setelah itu kita rapat, maka selesai rapat, maka digabungkanlah 2 tim ini sehingga Januari 2017 kegiatan atau proses belajar mengajar di pesantren atau itu sudah berjalan.
sampai sekarang. Nah, kemudian mulai Januari 2017 ya. Ya, jadi Januari 2017 itu apa kegiatan operasional yang memulai kita pembelajaran. Nah, kemudian lagi bagaimana yang harus kita lakukan apa? Pertama adalah kita harus memastikan bahwa kegiatan ini tidak mengganggu sistem keamanan. Kan di lapas ini kan yang terpenting adalah keamanan. Maka saya yakinkan kepada Kalapas dan para kasih sekali Mbak, kasih yang lain bahwa pembinaan keagamaan berbasis pesantren ada salah satu cara untuk memberikan rasa aman secara kerohanian. Kita yakinkan kepada mereka. Maka kita laksanakan kegiatan. Nah, sampai sekarang kegiatan itu sudah berlangsung sedemikian rupa. Jadi kita ada program pokok, ada program pengembangan, ada program khusus. Nah, ketiga program ini misalnya program umum. Nah, program umum kawan-kawan dan Ustazah ini belajar kita setiap hari dari Senin sampai Ahad. Nah, kalau saya urut dari awal misalnya jam 8.30 kita ambil mulai dari subuh misalnya. Jadi saat subuh dulu. Nah, di saat subuh ini ada 2 ruangan, 2 kamar ya yang memang dikhususkan sebagai jamaah tetap. Jadi prinsip kita 5 waktu tidak boleh harus ada jamaahnya. Nah, maka ada 2 kamar yang wajib mengisi masjid itu. Nah, jadi setelah mereka saat subuh selesai, mereka melakukan aktivitas seperti biasa. 8.30 9.30. Nah, ini sudah mulai pembelajaran amaliyah. Jadi zikir, salawat, salat doha, baca yasin, ya. Ini dilakukan per kamar. Jadi kawan-kawan per kamar ini begini. Misalnya hari Senin itu kamar 1, 2, 3. Ya. Nah, ini nanti pada pak pertama 9.30 10.30 itu pak pertama masuk. Nah, ini nanti yang masuk kamar adalah kamar yang masuk ke masjid adalah kelompok 4, 5, 6. 1 jam kemudian keluar yang ini kembali ke kamar masing-masing, masuk lagi 7, 8, 9. Begitu terus berputar dengan 10 ustadz mengajar 1 minggu itu pol. Nah, ini yang berkenaan dengan pembelajaran pengajian majelis taklim. Apakah itu fikih, apakah tauhid, apakah akhlak ya, apakah itu kegiatan Al-Qur'an, kemudian lagi kegiatan untuk praktik. Ini dilaksanakan setiap hari. Nah, kemudian juga kita akan memprogramkan namanya PCDA ya, pembibitan calon dai. Nah, calon dai ini penting untuk mengantisipasi sekaligus sebagai bekal supaya kita ini memiliki terlihat hasil yang kita dapatkan ya. Misalnya yang sekarang ini program kita yang jalan adalah tahfiz Quran, seni baca Al-Quran, penyelenggaraan jenazah, kemudian PCDA. Nah, ini kita lakukan supaya nanti ada regenerasi setelah dia keluar dan bersambung generasi berikutnya. Nah, ini kita lakukan hampir setiap. Jadi kalau satu saat kawan-kawan ada punya kesempatan ke pesantren atau mungkin Ustazah Ainah panjang umur murah rezeki nanti langkahnya ke lapas kami itu nanti akan melihat tidak lagi seperti narapidana yang kesana kemari. Enggak, yang terlihat adalah mereka pakai tapih ya, pakai koko, kemudian mereka ada yang kopiah hitam, putih sebagainya. Jadi memang tercipta seperti santri lah. Dan yang menyenangkan kita tuh apa? Terjadi pembaharuan pertemuan satu rahim itu ini termasuk mengubah perilaku yang selama ini kita takutkan. Beringas misalnya, stres, depresi. Itu selama pesantren ini ada, kita bisa menekan tingkat stres itu di tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu maka dari semua kegiatan ini ada 3 perguruan tinggi yang sudah melakukan penelitian. Dari UIN 4 mahasiswa, dari perguruan umum UNLAM 1 mahasiswa, kemudian dari perguruan tinggi swasta
Itu juga satu orang. Dan kawan-kawan, Ustazah ini, saya juga disertasinya di sini kebetulan. Jadi menelitinya langsung. Jadi saya penasaran. Udah saya bilang nih, saya ngambil judul di sini aja. Akhirnya kita teliti banyak hal yang luar biasa. Dan saya sudah menemukan metode pembinaan keagamaan yang saya temukan di sana. Ya, tapi tidak kita cerita di sini lah. Gimana? Boleh di-spill hasil dari disertasi kemarin, penemuannya apa? Oke. Yang pertama kita sudah mengangkat sebuah metode pembinaan, namanya adalah psikoterapi psikosomatik religius narapidana. Ya. Nah, itu ada terapi. Ada ya psikoterapi psikosomatik religius narapidana. Nah, kalau sehari-hari kita tidak menyebut narapidana, Ustazah atau kawan-kawan. Saya selalu menyebutnya santri, karena stigma santri itu lebih lembut, lebih berkesan, dan lebih humanis daripada menyebut narapidana. Cuma kebetulan hari ini ya kita sebut narapidana lah, supaya memahamkan kawan-kawan bahwa kita tidak pernah menyebut narapidana kecuali santri. Nah, dari segi organisasi kita sudah membentuk kegiatan, misalnya ada pengurus organisasi santri, koordinator santri, ya. Nah, yang berkesan di sini adalah kita sudah mengembangkan, membangun kemitraan dengan pihak ketiga. Misalnya tadi saya sebutkan UIN. UIN sekarang melakukan kerjasama dengan kami dan telah menempatkan yang ke-11 KKN yang saat ini berlangsung. Jadi sudah 11 kali melakukan KKN ya di UIN. Kemudian kita juga membangun kemitraan dengan Basnas. Ini untuk mu'alaf. Ini pembinaan mu'alaf, kita kerjasama dengan Basnas ya, dan sudah 11 kita mengislamkan. Nah, bentuk kegiatannya adalah Basnas memberikan bantuan setiap pengislaman itu diberi uang saku lah 1 juta. Nah, dalam proses pengislamannya kita MOU dengan pihak kantor urusan agama kecamatan. Ya. Nah, dengan Kemenak, orang tua kita melakukan 2 MOU pembinaan keagamaannya, dan yang satunya adalah kerjasama bidang majelis taklim pengajian. Karena ingat kawan-kawan bahwa penyuluh itu wajib memiliki kelompok binaan, dan yang saya kelola ini termasuk sasaran kelompok binaan khusus. Kenapa khusus? Karena narapidana tadi. Ya, khusus. Dan ingin saya tambahkan sedikit, kawan-kawan Ustazah, selain saya juga memiliki bina khusus narapidana, saya juga pembina rohani Islam rumah sakit. Sudah 26 tahun saya berkecimpung di dunia kesehatan di rumah sakit. Jadi kalau pagi masuk rumah sakit, sore saya masuk penjara. Jadi paginya kita ngurus orang sakit, nanti sore-sore kita masuk penjara. Dan itu kita lakukan dengan 3 prinsip. Secara alami, kemudian secara ilmiah, dan juga secara ilahiyah. Karena semua ini kan Allah yang punya kehendak ini. Kita cuma melaksanakan, kita cuma mengikuti fungsi-fungsi manajemen, dan insya Allah kegiatan ini harapan kita punya dampak luas, terutama semoga masyarakat nanti itu ya paling tidak punya pikiran positif lah tentang pembinaan ini di masyarakat. Saya kira itu informasi awal kepada Ustazah. Ini kami kembalikan dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Cukup menarik memang ya Pak ya. Jadi santri, penyebutan dengan kata santri itu sudah membuat mentalnya dari napi itu sendiri mungkin sudah menjadi terangkat. Jadi adanya semangat untuk menjadi baik, ada keikhlasan untuk menjadi baik, sudah tidak terpaksa lagi. Mungkin pada awalnya mungkin mungkin ada rasa terpaksanya. Betul. Tapi betul. Di sini kan
di lapas itu kan banyak macamnya ya Pak, maksudnya di situ kan ada napi karena tindak kejahatan apa itu adakah klasikalnya, adakah pengelompokan berdasarkan kasus tersebut dalam menyusun program, karena otomatis mungkin berbeda ya Pak penanganan dari napiter yang atau mungkin dari ada nggak kasus teroris di sana, ini kan mesti penanganannya pun berbeda, terapinya berbeda. Ngoten Pak. Baik, makasih. Di lapas kita atau pesantren kita, yang pertama dulu bahwa setiap narapidana yang menjalani proses hukum di pesantren kita atau lapas Amuntai ini, maka secara otomatis mereka adalah menjadi santri pondok pesantren. Itu pertama ya. Yang kedua, penghuni lapas atau pesantren kami ini atau lapas Amuntai itu ada 43 jenis pelanggaran. Ada 43 jenis pelanggaran yang memang atas masih di tempat kami masih narkoba 60%. Selebihnya adalah korupsi, kemudian pelecehan, kemudian pencurian ringan, dan selebihnya variasi. Nah, tadi ada pertanyaan Ustazah ini yang sangat bagus. Bagaimana sistem pembinaan dengan beraneka macam jenis kejahatan atau beraneka macam kriminal yang mereka lakukan? Yang pertama, kawan-kawan dan Ustazah ini, yang kita lihat pertama adalah bahwa setiap santri itu harus mendapatkan pelajaran yang sama yang disebut dengan majelis taklim umum. Jadi kita samakan dulu. Jadi dia mendapatkan kegiatan setiap hari. Nah kemudian baru kita klasifikasikan berdasarkan kriteria. Misalnya di sana ada yang kategorinya ringan misalnya, itu kan tidak lama kegiatannya, tidak lama. Nah ini kita berikan kegiatan-kegiatan di samping yang sama tadi, kita juga berikan bimbingan baik klasikal maupun yang bersifat pribadi. Maka di situ ada istilah psikosomatik itu, Ustazah, itu adalah cara pendekatan langsung tidak langsung secara alami. Nah itu yang pertama. Yang kedua, untuk narkoba, karena ini adalah termasuk yang banyak 60% di tempat kami, itu biasanya dilakukan kita terpadu bimbingan khusus dari pondok pesantren, tapi bisa juga kami gabung dengan pihak lapas yang menangani tentang ini. Nah, terkadang bisa juga kita mengundang dari pihak BNN misalnya, ya, atau kepolisian misalnya, supaya terpadu dan kita membangun kemitraan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, kemudian ada lagi yang misalnya dari semua itu yang berlatar belakang kecanduan obat yang baru masuk itu. Nah, maka kita lakukan terapi ala Suryalaya, kawan-kawan Ustazah. Nah, ini kebetulan saya juga kemarin belajar ke Suryalaya tentang sistem metode ini. Nah, itu kita lakukan ya. Tapi yang parah, kalau yang tidak parah ya kita yang biasanya konseling atau pengajian umum. Kalau yang parah kita spesifik. Ya misalnya kita ajarkan doa, kemudian kita mandikan misalnya seperti itu. Jadi memang ketika kita masuk ke dunia lapas atau narapidana ini, memang banyak hal yang harus kita pelajari. Ya, termasuk tadi bagaimana metodologi penyembuhan sistem Suryalaya kan, itu juga kita pelajari. Kemudian bagaimana kita sistem ruqyah, penyembuhan sistem terapi Islaman misalnya. Nah ini yang harus kita lakukan. Nah kemudian lagi ada kelas khusus namanya kelas tamping, kawan-kawan. Kelas tamping ini adalah santri yang memang dianggap berkelakuan baik, ya, berkelakuan baik itu dikumpulkan. Biasanya kami melakukan bimbingan itu hari Ahad, khusus tamping saja.
Ya, di Lapas Samudera ini jumlahnya 60 orang. Itu kita berikan bimbingan khusus. Karena mereka akan memberikan pendampingan, pelayanan, membantu lapas itu dari kegiatannya. Ada yang bagian taman, ya, ada yang bagian dari apa, kalau tamu datang itu resepsionis misalnya. Ada yang menyiapkan minuman, kemudian ada yang Mungkin bagian listrik dan sebagainya. ini Oke. ya, ya. Jadi seperti kayak dijadikan pengurus begitu, Pak. Diberi tanggung Ya, jawab lebih dari betul. teman-temannya ya. Betul. Ada 60 orang ya, dari total berapa tadi? Kita Dari punya dari 540. 40. Ya. Lumayan ya. Mungkin ada kayak PJ kamar, PJ ya. Jadi dibagi per ininya, per bidangnya mungkin ya. Oke, Bapak. Mohon maaf saya putus tadi, saya potong. Ya. Selama ini pernah tidak Pak menemukan santri, kita sebut santri ya, santri yang di At-Taubah itu yang sudah sudah keluar, terus sudah keluar atau sudah lulus, kita katakan sudah lulus dari pesantren At-Taubah, itu terus kembali dilibatkan untuk membina teman-temannya yang masih ada di lapas, yang belum naik kelas atau belum lulus. Pernah tidak melibatkan alumni? Ada nggak alumni yang terlibat? Makasih. Makasih, ini pertanyaan yang menarik ini. Luar biasa pertanyaan ini. Jadi gini, pada saat seorang tuh diputuskan pengadilan, kemudian dibawa ke lapas. Nah, yang kita lakukan awal adalah pendataan kepada yang bersangkutan dan wawancara awal. Wawancara dulu. Jadi kita lihat penerima kasusnya baru ya. Ya. Seperti penerimaan santri baru itu Ya. pakai wawancara. Misalnya berapa usianya, apa tindak kejahatannya, kemudian apa vonisnya berapa. Kadang-kadang dia hafal saja. Dia hafal, pasalnya dia hafal. Saya kena ini Pak, kena ini sekitar 62 Pak. 62 itu maksudnya 6 tahun 2 bulan misalnya. Nah, ini awalnya kita berikan penjelasan bahwa nih peraturan lapas begini, Pak Santri di sini. Jadi kalau kamu ingin bagus, kemudian ingin betul-betul taubat kepada Allah, nih ikuti ini. Nah, ringkas kata, berjalanlah tak sekian tahun atau sekian bulan sesuai dengan vonisnya, ya. Nah, kemudian kira-kira 2 bulan sebelum mereka bebas, itu kita wawancara lagi. Wawancara, kita ya sekedar mengetahui bagaimana pengetahuan keagamaan yang selama ini dilakukan, kita berikan nilai dan sebagainya. Nah, kemudian nanti ada disebut dengan wisuda, Satwatu Tahris. Ada wisudanya Ustaz ya? Ada Ustaz. Masya Allah. Ya, nih hari ini insya Allah Oktober ini ada wisuda. Ya, wisuda ke-18. Insya Allah nanti Oktober ini kita laksanakan. Jadi ini yang sudah berlalu 17, ini akan masuk wisuda yang ke-18. Nah, setelah mereka di wisuda, masih ada tinggal misalnya atau sebulan atau 2 bulan, ini kita pantau ya, bagaimana kesiapan Anda kalau sudah ke masyarakat. Dia akan cerita. Nah, dia cerita itu mungkin saya siap menghadapi ini, saya akan kerja dan sebagainya. Nah, di antara mereka itu kita berikan tawaran, misalnya, Mas, ini kalau nanti sudah masyarakat, kalau bantu kami bisa enggak? Ya. Nah, kalau kita mau jujur, kawan-kawan saya sekalian, dari sekian banyak lulusan, ya, itu hanya 1-2 orang yang mau membantu. Selebihnya mereka memang ingin bebas, ingin mengembangkan keluar. Ya, yang saya ingat cuma 3 yang mereka bisa ke lapas. Misalnya ada kegiatan hadrah atau hapsi atau diba, itu dia datang, bahkan dia siap memimpin. Nah, kemudian dia juga kadang-kadang membantu di bidang komputer, kemudian dia membantu di bidang yang sehari-hari itu bisa. Jadi kalau dikatakan ada cuma tidak banyak. Jadi dia lebih senang memang dia ada yang lucu saja, kawan-kawan sekalian. Ada satu orang yang 3 bulan mau bebas, dia sudah bilang sama saya, Pak Ustadz, boleh enggak saya bertahan di sini?
Karena dia bisa ceramah, kemudian dia bisa imam. Pokoknya keterampilan keagamaan dia bisa lah sudah. Ya, saya bilang jangan. Kalau bertahan di sini jangan. Karena Anda sudah bebas. Kalau Anda bebas kami tahan, malah kami yang salah. Jadi saya bilang pulang dulu ke kampung, kembangkan. Nanti sekali-kali kalau mau ke sini boleh. Tapi baru dia paham. Nah, makanya kita bekali dengan kegiatan-kegiatan seperti ini supaya tingkat kepercayaan ketika di masyarakat itu tinggi dia tidak merasa rendah diri, dia merasa tidak pesimis, dia optimis karena dia punya bekal lah bahasanya itu. Sehingga ketika terjun ke masyarakat dia siap. Mungkin orang memegang negatif, ya dia sabar aja. Tapi dia jalan. Dan alhamdulillah dari testimoni baik masyarakat ataupun yang bersangkutan, saya beberapa kali ketemu di mana misalnya ya, tapi saya kadang-kadang lupa kan, terlalu banyak kan, saya lupa mungkin karena terlalu banyak. Dia bilang, Bapak saya santri Bapak, dia tahu Pak. Oh iya ya, apa saya bilang gimana, alhamdulillah Ustadz, saya sholatnya rajin, puasanya juga rajin, sekarang sudah bekerja di sini ya. Alhamdulillah ketika saya mau bayar makanan dia tidak mau, dia yang bayar. Saya kira itu saja. Ya, lanjut. Sinyalnya agak kurang ya Pak ya. Oke, silakan lanjut Pak. Silakan saja. Ya. Halo. Oh iya. Tadi sempat hilang suaranya Pak. Oh. Iya. Satu lagi di wisuda, apakah ketika di wisuda itu para santri itu menerima semacam syahadat atau sertifikat kalau pernah menjadi santri di pesantren at-Taubah? Betul. Jadi setelah di wisuda itu dia harus membaca ikrar santri, sumpah, bahasa kita ikrar kesetiaan lah. Kemudian dia mencium bendera merah putih, kemudian dia mencium bendera pesantren, kemudian dia melakukan janji, kemudian dia bersalaman, ya, dia janji di sana, dan kita berikan sertifikat namanya ditandatangani oleh saya sebagai pengasuh dan kalapas. Jadi insya Allah dengan ini mudah-mudahan tingkat kepercayaan masyarakat itu lebih tinggi lah, mudah-mudahan. Tapi saya bilang bahwa sertifikat ini adalah hanya bagian cara mengikat kita bahwa saudara pernah nyantri di sini. Tapi ingat, jiwa santri itu yang tidak boleh hilang dari diri Anda. Selama Anda punya jiwa santri, beriman, bertakwa kepada Allah, ibadahnya bagus, insya Allah dimanapun Anda berada, orang tidak tanya mana sertifikat. Ya, tapi yang tanya adalah apa yang sudah Anda bawa perubahan untuk masyarakat. Ya, karena saya bilang begini, setiap tempat adalah kelas, setiap orang adalah guru, dan setiap peristiwa adalah pelajaran yang sangat berharga. Maka saya bilang jadikan itu pelajaran untuk mengisi hidup-hidup ketika Anda sudah bebas di lapas kami ini. Saya kira itu. Baik, memang penting sekali untuk membuat mindset dari para napiter itu kita masih bisa diterima di masyarakat selama kita mau untuk berubah menjadi baik, mungkin begitu ya Pak ya. Jadi mungkin ada beberapa yang seperti terapi seperti apa supaya rasa bersalah, kadang-kadang kan ada ya Pak ya, orang yang ketika sudah berbuat salah itu putus asa, sudah sangat yang menyesal tapi agak kebablasan sehingga menjadi putus asa. Atau mungkin ada terapi misalnya ketika baru masuk terus kita ajarkan sholat mandi taubat, sholat taubat seperti itu. Ketika tadi kan masih ketika penerimaan santri baru, saya katakan penerimaan santri baru ya, otomatis penghuni lapas yang baru langsung diadakan semacam wawancara penerimaan santri baru. Ini mungkin menarik juga ya. Nah, seperti itu tuh ada nggak terapi? Tadi kan ada di sana psikoterapinya ya. Psikoterapinya itu contohnya apa saja? Baik, makasih. Jadi ketika wawancara itu terjadi, yang di antara pertanyaan yang harus kita lakukan adalah Anda punya kemampuan apa yang bisa Anda kembangkan di sini. Kita
seringkali menemukan orang-orang hebat secara intelektual, Iya. banyak, tidak sedikit, ya. Ada mereka yang fasih bahasa Arab, bahasa Inggris misalnya. Ada yang qari, ada yang tamatan Timur Tengah, ada yang masuk. Nah, tapi mungkin karena sesuatu lain hal, ya, garis tangannya bahasa Banjar itu, ya, sehingga mereka harus berhadapan dengan hukum. Nah, itu yang. Nah, kemudian apakah ada terapi? Ada. Misal ya, kita setiap malam Jumat itu namanya ada malam peribadatan malam Jumat. Nah, jadi ketika kita membaca sembahyang taubat, sembahyang hajat, itu kita berikan sejenis motivasi yang berbau motivator lah, mau menggerakkan semangat mereka itu, siapa kita, mau kemana kita, itu kita gugah perasaannya. Nah, kemudian kita bikin juga, misalnya kalau ingin taubat itu apa yang harus dilakukan, ya, apa tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Nah, tadi kan disebut dengan psikoterapi, psikosomatik religius. Nah, salah satunya adalah melalui salat ini. Jadi salat ini baik salat wajib. Jadi salat wajib ini semua nabi itu wajib salat berjamaah. Bisa, tidak bisa, wajib. Nah, nanti dalam perjalanannya mereka yang tidak bisa, kita catat. Anda bisa salat enggak? Tidak bisa. Ini. Kalau jumlahnya sudah kita dapatkan misalnya 10 misalnya. Maka 10 ini kita akan tempatkan guru khusus untuk mendidiknya supaya dia bisa salat. Ini ada yang unik Ustazah, kawan-kawan sekalian. 2 tahun yang lewat saya menemukan 200 napi santri yang tidak bisa baca Al-Quran. Itu kita masukin per kamar. Itu paronya ya. Ya, per kamar santri kita masukin. Siapa yang tidak bisa ngaji, ini jumlahnya sekitar 200 lah. Maka 200 ini kita bikin kelompok khusus, kemudian kita minta guru khusus, kita didik mereka. Alhamdulillah, selama 5 bulan semua bisa baca Al-Quran dan baca Yasin pun juga lancar. Itu 2 tahun yang lewat. Nah, ada lagi 5 bulan. Tiap hari. Tiap hari. Dengan menggunakan metode Iqra, Ustazah, metode Iqra. Kenapa kita menggunakan metode Iqra? Karena kita kerjasama dengan BKPRMI setempat. Jadi kita kerjasama dengan mereka. Jadi mereka lah yang ikut serta terlibat memberikan bimbingan. Jadi selama 5 bulan. Sangat penting ya Pak ya, menggandeng Iqra berarti ya. Iya. Nah, jadi ini beberapa terapi-terapi yang kita berikan. Berikut bisa juga kita yang secara pribadi, misalnya kan dia kan biasanya kalau pribadi dia akan keluar masalah-masalah pribadinya dia keluar. Pokoknya berarti semacam lah. Sesi konseling ya. Menyediakan waktu khusus konseling. Betul. Kita ada ruangan khusus. Ada. Makanya kalau sesuai kebutuhan saja, Pak. Kalau konseling itu kita lakukan saat menerima awal, dalam proses dia menjalani vonisnya itu, dan akan meninggalkan atau bebas itu kita akan tiga kali kita lakukan. Apakah orang yang sama atau orang yang berbeda? Saya kira itu. Jadi untuk terapisnya juga dari para penyuluh sendiri atau sesuai, misalnya kalau terapisnya, kalau misalnya kecanduan gitu kan, mungkin dari BNN itu sudah punya sendiri nggih pasukan yang terapis di situ. Itu nanti yang menghubungkan itu siapa antara kemitraan itu? Apa Bapak sendiri selaku pengasuh atau ada yang menampung? Jadi gini, di pesantren kami itu kan ada organisasi. Saya kebetulan pengasuh. Nanti ada Ustazah pimpinan pondok, ada pimpinan pondok 1, pimpinan pondok 2, ada sekretaris, ada bendahara, ada bagian pendidikan, ada bagian keamanan, ada bagian masjid, ada bagian itu dan sebagainya. Nah, ini biasanya kalau
kebetulan pimpinan pondok di lapas itu adalah Kasih Binagia, Kasih Binagiat. Nah, beliau inilah yang nanti akan menghubungkan dengan pihak BNN untuk menangani masalah narkoba ini. Oh, jadi untuk Kemenak sendiri masuk dalam struktur pesantren nih Pak? Sebagai penasehat aja, penasehat. Oh, penasehat. Apakah di sana ada bentuk takzir? Kalau kita berbicara tentang pesantren, kita pasti nggak asing dengan yang istilahnya takzir. Apakah di sana ada takzir, Ustadz? Pasti ada, pasti ada. Cuma bentuknya disebut namanya bukan takzir, tapi kegiatannya mirip takzir. Misal mohon maaf. Misalnya ada tahanan kan waktu dia masuk awal itu tidak langsung masuk kamar. Ada namanya pinaling, pengenal lingkungan. Nah, ini pengenal lingkungan dulu. Ini tidak masuk ke kamar jeruji besi, belum ada kamar khusus. Ya, pengenalan awal dulu lah. Nah, apabila dalam perjalanan semua santri, semua narapidana itu ada melakukan hal-hal pelanggaran, itu pihak pengamanan KP akan melakukan tindakan sesuai dengan SOP pihak lapas. Jadi yang menangani takzir sejenisnya itu adalah pihak lapas. Jadi ada khusus sudah ada SOP-nya Ustazah, ada SOP-nya yang itu dibenarkan oleh undang-undang. Jadi aman. Kalau ada aman. Kalau takzir terkait dengan program pesantren itu loh, maksud saya bagaimana kalau misalnya dia tidak mengikuti ada pengajian majelis taklim umum itu, ada nggak seperti misalnya mungkin ya suruh baca Yasin di depan semua orang atau apa gitu. Ini ada yang bertanya ini. Nah, jadi kalau yang ditanyakan Ustazah itu ada dari pesantren. Bentuknya apa? Nanti kita lapor dengan pimpinan pondok, kita ini kronologisnya, kejadian sebagainya. Nanti kita akan lakukan misalnya itu penundaan kebebasan. Jadi dia bisa ditunda sementara. Atau dia urusan penangguhan, misalnya urusan mau dia sidang, peninjauan ulang sebagainya. Nah, itu kita tarik dulu. Kita jelaskan ini. Jadi supaya mereka betul-betul serius mengikuti kegiatan kepesantrenan. Tapi yang pengalaman saya ikuti cuma beberapa orang lah. Karena alhamdulillah mungkin karena tumbuh kesadaran. Kenapa Ustazah dan kawan-kawan, dengan ada pesantren itu mereka lebih sering keluar di penjara ketimbang dalam penjaranya. Coba seandainya tidak ada pesantren sendiri ya Pak ya, keluar dari kamar itu sudah kebahagiaan. Kalau tidak ada pesantren kan dia aja di kamar. Dengan ada pesantren dia sering keluar. Nah, ini yang membuat mereka bahagia, sehingga dengan kebahagiaan mereka kita titip pesan, tolong kita jaga pesantren ini dan jangan melakukan hal-hal. Kalau pesantren ini tidak ada, maka Bapak, saudara-saudara tidak bisa sebebas ini. Jadi mereka bisa memahami lah. Alhamdulillah bagus akhirnya. Kesadarannya cukup bagus ya Pak ya. Ini ada pertanyaan dari admin Suluh ini malah ya, mungkin dari Mbak Isti'anah. Apakah ada hambatan ketika mengelola pesantren Bapak? Dan mengingatkan tidak sampai 10 menit lagi ya Bapak ya, tinggal 7 menit atau 8 menit. Sekecil apapun sebuah kegiatan itu pasti ada hambatan. Ya, makanya saya sudah menulis dinamika Pak Awad itu, salah satunya itu tadi. Hambatannya apa? Yang pertama adalah dari aspek pendanaan misalnya. Ya, dana ini lumayan lah. Jadi kami Ustazah dan kawan-kawan sekalian, 1 bulannya harus mengeluarkan sekitar 8 juta untuk biaya operasional. Sedangkan pendapatan kita di dalam itu istilahnya tidak cukup banyak. Oleh karena itu maka kita harus mencari keluar. Alhamdulillah Ustazah dan kawan-kawan sekalian, pesantren ini bisa kita atasi dengan cara menggalang kekuatan dana dari para donatur luar. Yang kedua, kita minta bantuan ke Pemda ya, ke Pemda. Dan
kita sudah memiliki akta notaris, Ustazah, kawan-kawan sekalian. Sehingga kalau kita meminta bantuan, insya Allah administrasi kita aman, karena kita punya akta sudah. Aman hukum ya secara Ya. ini. Kan malu Jadi, juga kan kalau Kemenkumham tidak memiliki akta, kan malu juga kita. Jadi harus kita urus lah. Nah, kendala lain adalah kita memang belum belum bisa memberikan, misalnya kalau bebas mereka kan bebas ini masih punya risiko sebenarnya. Kalau dia kembali ke teman-temannya itu punya risiko ya. Kalau dia kembali ke masyarakat dia masih malu. Jadi memang ke depan itu kita berusaha untuk membangun kemitraan pihak-pihak donatur. Saya punya cita-cita, Ustazah, kawan-kawan sekalian. Saya ingin nanti membuat sebuah usaha yang akan dikelola oleh para alumni santri itu dan akan memberikan pekerjaan yang layak sehingga mereka bukan hanya sekedar bebas, tapi bebas yang punya pekerjaan. Saya sudah arahnya sudah ke sana. Saya ingin menggalang beberapa orang, insya Allah akan kita realisasi dengan izin Allah dan doa kawan-kawan di sini. Saya kira demikian, Ustazah. Ya, alhamdulillah sudah panjang lebar ya. Tapi insya Allah kita teman-teman semua ya bisa mengambil hikmah baik dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Nawawi di sini. Bagaimana perjuangan dari awal sampai akhir. Pernah tidak Pak merasa ada lelah mungkin ya? Mungkin pernah tidak, namanya manusia kan ya Pak ya, ada kan ketika ada kendala yang sulit untuk menemukan solusi, itu pernah tidak? Sebelum closing mungkin ya Pak. Baik. Habis ini nanti kita close. Kalau kita menemukan kendala atau masalah, ini kiat saya ya kawan-kawan sekalian dan Ustazah ini, saya senang membaca sejarah Rasulullah SAW. Jadi saya buka sejarah Rasulullah itu, ternyata yang kita lakukan ini masih kecil sekali, tidak ada artinya. Jadi setiap kali kendala yang saya hadapi, saya baca sejarah Rasulullah itu. Bagaimana Rasulullah membangun Mekah, Madinah, bagaimana orang pembenci itu ingin menghilangkan, ingin membunuh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu membangun manajemen dakwah. Saya bilang, saya ini masih kecil, tidak ada artinya. Nah, ketika itu kita bertekad bahwa mungkin Allah sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk ikut membina narapidana ini, dan saya akan bertekad akan memberikan yang terbaik untuk mereka. Ya, oleh karena itu kita akan lakukan terus progres supaya arahnya selalu positif dan akan memberikan dampak bukan hanya narapidana tapi juga masyarakat luas, bahwa supaya masyarakat ini sadar bahwa orang masuk penjara itu tidak semuanya salah, Ada mungkin benar, cuma mungkin kesalahan administrasi, ada mungkin bahasa Banjar ini ya kepuhunan lah, bahasa kita kepuhunan, sehingga dia harus berurusan dengan pihak keamanan. Iya. Pas apesnya juga gitu ya. Iya, saya bilang di luar sana masih banyak yang lebih parah daripada Bapak Saudara. Cuma mungkin belum tersentuh hukum. Maka saya bilang satu kalimat, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah tuh ada Tuhan yang maha adil? Kalau seandainya Bapak masuk ke sini tidak salah disalahkan, maka yakinlah itu akan menghilangkan dosa-dosa Bapak di sini. Maka Bapak nanti kalau sudah keluar menjadi orang yang taubat, menjadi orang yang hebat, maka kalahkanlah dunia ini dengan kebaikan-kebaikan. Berikan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, saya sering memberi semangat seperti itu, Ustaz dan kawan-kawan sekalian. Oke. Alhamdulillah ya, di 3 menit terakhir ini Bapak mungkin ada closing statement untuk menyemangati para penyuluh dengan semangat Hari Santri Nasional tahun ini. Makasih. Di akhir episode kita nih, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Nur Aini yang belum kenal kita seperti sudah lama kenal. Itu yang saya sangat suka sekali. Ternyata silaturahmi ini bisa menghubungkan yang luar biasa. Terima kasih kawan-kawan sekalian yang pada hari ini mendengarkan kisah-kisah kita. Kisah kami ini sebenarnya adalah kisah biasa saja. Masih banyak cerita lain yang luar biasa daripada kami.
Tapi saya punya niat bahwa walaupun cerita ini mungkin pernah didengar, cerita mungkin pernah juga dialami oleh kawan-kawan, tapi kita punya prinsip bahwa apa yang bisa kita berikan kepada Islam, apa yang kita bisa berikan kepada bangsa kita ini. Jadi kalau kita ini tidak berbuat, maka kita nanti akan ketinggalan, akan tercatat orang yang tidak berguna dalam ajaran kita. Dan saya yakin bahwa narapidana itu harus kita pupuk menjadi jiwa santri. Dan alhamdulillah saya sudah dari 14 lapas Bapas Rotan Kalimantan Selatan, saya sudah keliling 11 Rotan Lapas Kalimantan Selatan. Karena kebetulan lapas kita, pesantren kita ini ada role model atau percontohan pesantren lapas Rotan seprovinsi Kalimantan Selatan. Jadi kawan-kawan, kalau satu saat kawan-kawan memiliki kelompok binaan, apakah binaan khusus kah, binaan umum kah, narapidana kah, rumah sakit kah, anak-anak terlantar kah, atau mungkin apa saja bentuknya, maka istiqamahlah dalam membina. Jangan mundur, jangan harus pantang menyerah. Karena kalau kita tidak berbuat sekarang, satu saat kita tidak akan bisa berbuat lagi. Karena hari-hari ke depan banyak hal yang harus kita hadapi. Mumpung kita masih diberikan Allah bisa bicara, maka bicaralah yang baik. Mumpung Allah berikan kita kepada otak, maka berpikirlah untuk yang baik. Mumpung Allah berikan kesempatan, maka jadikan kesempatan untuk berbuat baik. Nah, ulun saya hanya mungkin bagian kecil dari kawan-kawan sekalian, tapi kawan-kawan di luar sana tentu lebih banyak lagi prestasi, kreativitas yang kawan-kawan kembangkan. Tapi ingat bahwa mudah-mudahan jangan lupa apa yang kita lakukan, maka ikhlas kita dalam melakukan. Maka itulah berkah dunia akhirat. Terima kasih Ustazah Nur Aini yang setia mendampingi kita, kawan-kawan sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali Ustadz Nawawi, dan saya sendiri sampai ikut terenyuh ya, karena saya kadang-kadang masih istiqomahnya itu masih kambuh-kambuh gitu ya, dan ajian mumpung itu memang apa ya, mungkin pas banget ya kalau mumpung kita masih ada, mumpung kita masih bisa bicara, mumpung kita masih punya kesempatan. Ya alhamdulillah, waktu kita sudah habis Bapak, dan terima kasih sekali. Semoga kita semua tetap semangat dalam membina sebenarnya dari diri kita sendiri, keluarga, dan juga masyarakat pada umumnya demi keutuhan NKRI dengan semangat santri. Sekian dari saya selaku pembawa selaku fasilitator dalam episode pagi ini. Ketika ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan teriring doa. Terima kasih sekali, jazakumullah ahsanal jaza, dan jangan kapok ya Pak ya untuk terus bergabung di Suluh Agama. Hebat. Hostnya hebat. Nanti kirim alamat Ustazah Nur Aini, akan saya kasih buku Dinamika Pawai Awat tahun 2023. Saya kasih nanti, kirim alamatnya. Oke. Okay. Syukran. Karena ini bonus sebagai host pagi ini ya. Iya. Ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.